Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan materi stuck dan QW. Perkenalkan, nama saya Bagus Desta. Terus di sini ada Raini, Rifki, dan Arfan. Boleh dilanjut materi selanjutnya. Rin. Bentar. Ya, di sini ada single stack. Pertama ada pengertiannya. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, yaitu last in dan first out. Artinya data yang masuk terakhir akan keluar pertama. Contohnya seperti tumpukan piring, yaitu piring paling atas akan diambil duluan. Terus yang kedua adalah operasi dasar stack. Contohnya ada push, menambah elemen ke atas stack, lalu pop, menghapus elemen teratas, pick atau top, melihat elemen atas tanpa menghapus. Terus ada is empty, itu bertugas untuk mengecek apakah ada stack yang kosong. Terus ada is full, yaitu mengecek apakah stack penuh. Kalau ukurannya penuh, yaitu kalau ukurannya tetap. Terus ada ketiga cara kerja. Stack biasanya dibuat dengan array satu dimensi, yaitu variabel top menunjukkan posisi atas stack. Saat push, top bertambah, lalu saat pop, top berkurang. Terus di sini saya akan menjelaskan contoh codingannya yang sudah saya buat di VS Code. Ya, pertama kita memasukkan include dan define. Terus kita di line 4 menambah stack max integer top 1 min 1. Terus menambahkan fungsi untuk menambahkan data. Di sini saya menggunakan push integer data, lalu void pop, void pick, void display. Terus ada terakhir integer main. Lalu ini adalah outputnya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya boleh dijelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang double stack, yaitu operasi undo dan redo pada struktur data. Beberapa operasi penting di dalam stacknya yaitu ada push, pop, pick, dan is empty. Fitur undo dan redo menggunakan dua stack, yaitu undo dan redo. Stack bekerja dengan prinsip LIFO, last in, first out. Contohnya seperti tumpukan piring, elemen terakhir masuk akan keluar duluan. Fitur undo redo ini sering kita temui di berbagai aplikasi seperti Microsoft Word, Photoshop, dan pemrograman. Tapi di balik itu semua ada konsep struktur data yang menarik, yaitu stack. Oke, operasi utamanya itu ada push, di mana bisa menambahkan data ke atas tumpukan pop. Lalu ada pop yang menghapus data paling atas. Lalu pick, melihat isi paling atas tanpa menghapus. Lalu ada is empty, mengecek apakah stack kosong. Ada juga cara kerjanya. Sekarang kita bahas cara kerja undo. Setiap kali kita melakukan aksi, misalnya mengetik huruf, sistem akan menyimpannya di... Ketika kita tekan tombol undo, sistem mengambil aksi terakhir dari stack itu, menggunakan pop dan membalikan hasilnya. Misalnya, saya mengetik huruf A, aksi tambah A masuk ke undo stack. Ketika saya undo, huruf A dihapus dan aksi itu dipindahkan ke redo stack, supaya nanti bisa dikembalikan. Kalau kita ingin mengulang aksi yang sudah diundo, kita gunakan redo. Redo mengambil aksi terakhir dan redo stack, pop lagi, dan menjalankannya kembali. Setelah itu, aksi tersebut dimasukkan lagi ke undo stack, yaitu push. Jadi, undo dan redo ini seperti permainan bolak-balik antara dua stack, undo stack, dan redo stack.
baru sistem akan push ke undo stack dan mengosongkan redo stack. Saat kita undo, sistem pop dari undo stack lalu push ke redo stack. Nah, ikut saya juga akan memberikan contoh codingannya. Sebentar, share screen. Ya, program ini memakai 2 stack ya. Stack undo buat menyimpan aksi yang dilakukan, terus ada stack redo buat menyimpan aksi yang dibatalkan. Lalu ini ada outputnya juga. Ya. Udah cukup? Boleh dilanjut? Ya, lanjut. Bentar. Silakan. Selanjutnya siapa? Arfan? Boleh di... Arfan? Ya, lanjut. Sebentar ya. Iya. Linear queue. Linear queue adalah struktur data yang memiliki prinsip tipe first in, first out. Artinya elemen yang masuk pertama akan keluar pertama. Contohnya seperti antrian di kasir yang datang duluan dilayani duluan. Dua ujung utama. Front, posisi elemen yang akan keluar. Rear, posisi elemen terakhir yang baru. Kedua adalah versi utama. On queue, menambahkan data di belakang. DQ, menghapus data dari depan. Peak atau front, melihat data depan tanpa hapus. Is empty, cek kosong. Is full, cek penuh kalau ukuran tetap. Dan ketiga, contoh prosesnya awalnya mempunyai tanda kurung. Unqueue jadi full, jadi Sudah, Arfan? Sudah selesai? sudah. Sudah, oke. Oke, boleh dilanjut? Ya, Di sini ada penerapan circular queue. Circular queue adalah antrian melingkar di mana posisi terakhir terhubung ke posisi pertama. Struktur ini memanfaatkan ruang secara efisien karena setelah elemen dihapus, ruang kosong bisa digunakan kembali tanpa perlu menggeser elemen. Mengapa circular queue digunakan? Dalam dunia nyata dan sistem komputer, circular queue digunakan karena menghemat penguasaan memori, proses antrian berjalan terus-menerus tanpa perlu menghapus atau memindahkan data secara manual. Terus untuk sistem yang berulang atau siklus. Itu ada contoh penerapan circular queue-nya ada satu itu buffer pada printer. Ketika beberapa dokumen dikirim ke printer, data disimpan dalam ke print buffer. Ada CPU scheduling. Itu sistem operasi menggunakan circular queue dalam algoritma round robin. Ada buffer data pada komunikasi jaringan. Dalam atau modern, data yang masuk disimpan di circular buffer sebelum dikirim ke tujuan. Selanjutnya ada sistem antrian di game atau multimedia. Circular queue digunakan untuk menyimpan frame video atau audio yang sedang diputar. Ada terakhir yaitu sistem antrian di parkiran otomatis. Dalam sistem parkir otomatis atau tiket, kendaraan masuk dan keluar mengikuti pada antrian melingkar. Begitu kendaraan keluar, DQ, posisi tersebut bisa langsung digunakan oleh kendaraan baru NQ. Boleh dilihatkan contoh codingannya.
untuk codingan saya kode kode program di atas menunjukkan bagaimana circular queue bekerja dengan menggunakan array atau list berukuran tetap, di mana di mana elemen terakhir dihubungkan kembali elemen ke pertama. elemen pertama.